Sebelumnya, saya sudah melakukan wawancara bersama seorang guru sekolah dasar yang berinisial Bapak T mengenai masalah yang sedang terjadi, yaitu dampak tidak percaya diri terhadap komunikasi siswa sekolah dasar. Nah, apa sih pengaruh tidak percaya diri terhadap komunikasi? Jadi, tidak percaya diri dalam konteks pendidikan dapat mengakibatkan sejumlah masalah, terutama terkait komunikasi. Siswa yang tidak merasa percaya diri cenderung enggan untuk berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ketidakberanian ini menghambat mereka dalam mengekspresikan pendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Rasa takut salah sering kali menjadi penghalang utama yang tidak hanya mempengaruhi kemampuan komunikasi mereka dengan teman sebaya, tetapi juga dengan guru. Dalam wawancara bersama narasumber juga menjelaskan bahwa siswa yang kurang percaya diri seringkali merasa tertekan ketika harus berbicara di depan kelas. Situasi ini bukan hanya mengurangi partisipasi mereka, tetapi juga menghambat pembelajaran mereka secara keseluruhan dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya mendukung. Dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya mendukung, kepercayaan diri dapat menciptakan jurang pemisah antara siswa aktif dan tidak aktif. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Namun, isu yang sering diabaikan adalah dampak tidak percaya diri terhadap kemampuan komunikasi siswa, terutama di sekolah dasar. Kemungkinan komunikasi yang efektif adalah pondasi utama dalam pembelajaran. Ketika siswa mengalami ketidakpercayaan diri, hal ini dapat menghambat proses belajar mereka. Nah, ada juga tanda-tanda siswa kurang percaya diri. Ada beberapa tanda yang dapat dikenali pada siswa yang mengalami masalah ini. Misalnya, siswa yang sering menunduk, berbicara dengan suara pelan, atau bahkan menghindari berinteraksi dengan teman-teman lain. Tanda-tanda ini seringkali disertai dengan kecemasan yang jelas, terutama ketika mereka diminta untuk berbicara di depan kelas. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat menyebabkan siswa merasa terasing dan kurang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa yang menunjukkan perilaku ini tidak hanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, tetapi juga mengalami dampak psikologis yang lebih dalam seperti rasa tidak berharga atau rasa takut tidak dihargai. Nah, hal ini dapat menciptakan siklus negatif yang berlanjut hingga ke fase pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan di dunia kerja. Nah, bagaimana sih upaya mengatasi masalah hal tersebut? Jadi, para guru di sekolah menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif untuk membantu siswa mengatasi rasa tidak percaya diri. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mendorong siswa untuk berbicara dalam kelompok kecil terlebih dahulu sebelum berbicara di depan kelas. Ini membantu siswa merasa lebih nyaman dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berlatih tanpa tekanan yang terlalu besar. Selain itu, guru-guru di sekolah dasar juga memberi pujian dan penghargaan kecil untuk setiap usaha yang ditunjukkan siswa. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri siswa dan mendorong mereka agar lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dengan menciptakan suasana yang positif dan mendukung, siswa diharapkan dapat merasa lebih dihargai, termotivasi untuk berbicara. Nah, dari informasi tadi sudah jelaskan bahwa tidak percaya diri memiliki dampak yang signifikan terhadap komunikasi siswa di sekolah dasar. Penting bagi semua pihak untuk mengambil langkah proaktif dalam membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan penghargaan atas usaha, dan mendorong partisipasi aktif, kita dapat membantu generasi muda membangun rasa percaya diri yang kuat. Komunikasi yang baik tidak hanya penting untuk prestasi akademis, tetapi juga untuk kehidupan sosial dan karir mereka di masa depan. Dengan harapan bahwa informasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua terhadap pentingnya mendukung siswa dalam mengatasi rasa tidak percaya diri. Dan saya
mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dampak tidak percaya diri terhadap komunikasi siswa di sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan see you.